Contohnya setiap dia reses ke sini pasti ini saya pasti bulan depan lagi ini beliau akan reses. Biasa dia di akhir tahun itu biasa ada lagi program-program yang beliau akan sampaikan lagi yang kita harus sampaikan ke masyarakat. Itu saya rasa mungkin, dan saya selalu berharap teman-teman yang ada di organisasi khususnya di DPD Kota Gorontalo, mari kita sama-sama bergandengan tangan membangun satu kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Warkop Street Channel, Slow Marslak. Di kesempatan ngopi sore pada hari ini saya telah bersama dan merasa berbahagia dengan salah seorang kader politik dalam salah satu partai besar yang ada di Indonesia, yakni Bapak Mukhtar Arsyad, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Beliau adalah salah seorang tokoh pengurus partai, dan sudah barang tentu kita semua sudah kenal siapa beliau, karena beliau adalah salah satu birokrat senior yang ada di Provinsi Gorontalo ini, bil khusus Kota Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mukhtar. Waalaikumsalam, Abah Warkop. Saya kaget sore hari ini kok Abah Warkop tiba-tiba mengunjungi saya. Ya. Ya. Sambil menikmati kopi. Sambil memang ini sudah sore hari. Sore. Memang sudah waktu ngopi ini. Jadi ayo Abah Warkop, ayo ngopi sore. Sambil ngopi sore aja dulu. Ya. Alhamdulillah. Ya. Sore hari ini Anda bisa ketemu saya. Saya dalam kondisi yang sehat walafiat, karena itu adalah berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memelihara saya dalam kehidupan. Masya Allah. Jadi begini, Pak Mukhtar, saya ingin banyak diskusi dengan Bapak sebagai salah seorang kader politik yang ada di salah satu partai. Dari partai mana, Pak? Saya kebetulan sekarang itu bernaung di Partai Nasdem. Nasional Demokrat. Demokrat. Di ini Pak, di DPW atau DPD? Saya masuk pada pengurus DPD Kota Gorontalo. Dan kebetulan alhamdulillah saya di DPD Kota Gorontalo dipercayakan oleh ketua saya, Ibu Lola Yunus. Memang tentang struktur dari Partai Nasdem itu dia hanya dari ketua, kemudian ada wakil-wakil ketua bidang. Alhamdulillah saya dipercayakan menduduki wakil ketua bidang pertanian, peternakan, dan kemandirian desa. Ini asik. Jadi Bapak dalam struktur organisasi partai di tingkat kota adalah wakil ketua bidang pertanian, peternakan dan kemandirian desa. Ada hal yang menarik Pak yang ingin saya tanyakan sama Pak Mukhtar, yang kebetulan Pak Mukhtar mungkin sangat cocok di bidang itu. Karena mengapa, dalam tanda kutip ada data sama saya dan pernah di upload di videonya Abah Warkop tentang kegiatan Bapak di bidang pertanian. Pertanyaan saya Pak, bagaimana Bapak sampai sejauh itu punya konsen yang sangat tinggi di bidang pertanian, misalnya bil khusus? Iya, memang Abah Warkop sebenarnya kalau melihat ke belakang disiplin ilmu saya itu sebenarnya saya orang teknik sipil. Saya itu linear Pak, dari STN, STM sampai S2-nya itu saya sipil. Teknik sipil semua. Tapi Bapak dipercayakan di bidang menangani pertanian. Itu yang bukan saya bingung ya, saya malah bersyukur. Karena apa? Yang namanya ilmu itu tidak harus membatasi kita, harus kita di mana, harus di mana. Dan kebetulan kalau bicara masalah dinas, bicara pertanian, peternakan, kemudian terkait dengan kemandirian desa, ya saya juga senang kalau yang namanya bertani juga itu. Artinya memang panggilan hati. Ya, panggilan hati memang ya. Karena persoalannya begini Pak, saya lihat Bapak kan Bapak membina salah satu KWT, kelompok wanita tani, dan kalau tidak salah P2L ya Pak. Oh iya. P2L yang sekarang ini menjadi
ada beberapa instansi bahkan ya saya sebut saja diantaranya Bank Indonesia artinya respon dengan kegiatan Bapak di bidang ini. Ya, saya sebut saja KWT 25 yang mendapat pengakuan dari dinas-dinas teknis dan kemarin oleh Bank Indonesia salah satu pilot proyek kegiatan. Nah, jadi bagaimana hal ini dihubungkan dengan status Bapak di politik sebagai orang yang dipercayakan di bidang itu? Sebenarnya kalau memang kelihatan Abah Warkop ada mungkin ini cara pandang. Cara pandang ya. Ada cara pandang ini sepertinya ada campur aduknya. Padahal tidak. Ini secara apa ya? Secara memang karena kondisi yang ada. Sebenarnya kan sebelum saya berada di Partai Nasdem yang membidangi pertanian itu memang kegiatan yang tadi Pak Abah Warkop sampaikan tentang pertanian itu sejak saya pensiun tahun 2018 sudah terlibat di saya kan sudah kembali ke masyarakat. Saya sudah kembali ke masyarakat. Nah, setelah saya kembali ke masyarakat, ya karena saya sudah masyarakat, ya saya harus bermasyarakat. Nah, kebetulan di wilayah kelurahan yang saya tempati ini ada potensi yang bisa saya kembangkan terkait dengan pertanian. Tapi pertaniannya dia pertanian lahan kering, ya, lahan pertanian kering, kota lah. Baru pertanian kota. Ya. Dia pertanian kota. Nah, pada saat itu ada yang namanya program dari Dinas Pangan P2L. Ya. Pekarangan Pangan Lestari. Nah, kebetulan saya sudah membina salah satu kelompok yang berawal dari embrionya itu dari Dasawisma yang ada di kelurahan-kelurahan. Dan itu yang namanya Dasawisma seluruh Indonesia. Dia ada. Di kelurahan saya saja kurang lebih ada 66 Dasawisma yang 66 ada. 66 Dasawisma. Nah, kali berapa? Kali 10. Nah, namanya Dasa kan? Ya, kali 10. Ya. Nah, kebetulan saya sekarang membinanya itu Dasawisma ada 4 Dasawisma yang saya bina di RW saya. Di RW yang ada saya tempati. Nah, dengan adanya program itu, nah mereka saya giatkan dalam yang tadi itu. Pertanian, kemudian peternakan dan persoalan kemandirian. Ya kalau kita kebetulan ada di kota, jadi bukan desa, di kelurahan. Kota. Dan telah mendapat pengakuan, Pak. Nah, alhamdulillah itu. Dengan adanya kegiatan ini, giat kita ini, secara penilaian dengan tiba-tiba itu kemarin dari Dinas Pangan Provinsi melihat bahwa kawasan yang saya bina ini layak, layak untuk dilanjutkan dan harus dibina. Nah, sehingga kemarin ada program juga dari BI. Program sosial yang namanya Germas Batari itu. PSBI. Oh, PSBI. Jadi sebenarnya program mereka itu PSBI, Program Sosial Bank Indonesia, Pak. Program Sosial Bank Indonesia yang kegiatannya di antaranya Germas Batari. Gerakan Masyarakat Batanam. Dan kelompok binaan Bapak terlibat di dalam. Bukan terlibat. Dihargai, Pak. Dihargai. Kalau terlibat ya beda. Dihargai ya. Dihargai, Pak. Bahkan salah satu percontohan. Satu percontohan yang ada di provinsi, khususnya di Kota Gorontalo yang kemarin dicanangkan pada tanggal 13 kemarin, 13 Agustus. Yang oleh gubernur itu, Pak? Penjabat gubernur langsung. Dia melakukan pencanangan di sini tentang itu, kegiatan Germas Batari itu. Gerakan Masyarakat Batanam Merica sendiri. Dan itulah program sosial dari Bank Indonesia. Nah, lepas dari itu semua tadi, Pak, bagaimana perasaan Bapak sebagai seorang kader Nasdem yang kebetulan dipercayakan menangani hal seperti itu dengan aspek-aspek yang Bapak ceritakan tadi? Seorang kader ini, Bapak berbahasa dari seorang kader Nasdem. Iya, memang sebagai kader itu saya sedikit mungkin ada beda cara berpikir ya Pak Irfan ya. Saya masuk ke partai itu semata-mata hanya 2 Pak Irfan. Ya. Yang pertama bagaimana partai itu akan jadi besar. Ya. Jadi hebat. Ya. Ya. Kemudian karena saya sebagai kader yang dipercayakan membidangi pertanian, peternakan dan kemandirian desa. Ya bagaimana saya jadi kader yang militan. Ya militan dan membuktikan. Ya artinya begini,
kenapa dalam program itu ada yang namanya tugas pokok dan fungsi. Ya. Nah, mari kita buktikan tugas pokok dan fungsi itu. Dan inilah yang saya kembangkan sekarang. Sebagai kader yang dipercaya di bidang itu. Dipercaya di bidang itu. Pak Mukhtar, apa sih sebenarnya program dari Nasdem dalam hal ini konteks di bidang pertanian dan perikanan serta apa yang tadi pemberdayaan masyarakat? Memang kalau saya melihat dari sedikit, bukan sedikit, sering penjelasan dari Kakak Rahmat Gobel, Pak Rahmat Gobel, beliau juga salah satu, alhamdulillah kita merasa bangga Pak. Beliau bukan juga hanya sebagai kader Nasdem, tapi beliau juga duduk di tingkat pusat sebagai wakil ketua DPR RI. Ya. Ini satu kebanggaan bagi kita Putra Gorontalo Pak yang menduduki wakil ketua DPR RI yang ada di pusat. Saya melihat dari apa yang beliau sering sampaikan, dia bawakan kalau dalam pertemuan, ada 3 hal pokok yang saya sering perhatikan. Beliau itu selalu hanya berpikir sampel dari masalah 3 pokok itu. Yang pertama itu selalu berbicara pertanian, perikanan. Itu selalu. Artinya yang selalu menyentuh dengan rakyat. Ya, pokoknya pertanian perikanan itu selalu yang dalam pemikirannya. Itu yang pertama. Yang kedua yang sangat menarik itu terkait dengan pemberdayaan. Ya. Itu. Jadi bagaimana pemberdayaan kepada masyarakat ini bisa jalan, bisa jalan. Ya, tentunya ada programnya yang melalui UMKM. Ya. Usaha makro kecil menengah. Ya. Ini tiga hal pokok ini yang saya melihat yang begitu getol dalam Pak Rahmat selalu kalau dia datang ke Gorontalo itu selalu. Secara konkret Pak yang saya lebih konteks ke bidang pertanian perikanan ya yang tadi Bapak katakan menjadi perhatian dari Pak Rahmat Gobel. Secara konkret apa yang telah dikontribusi lah katakan dalam tanda kutip yang telah dilakukan? Ya, memang seingat saya Pak Irfan, ini masih terkait juga dengan bidang saya selaku bidang pertanian dan peternakan dan kemandirian desa. Beliau itu begitu banyak aspirasi Pak yang dia bawa ke Gorontalo. Banyak aspirasi? Iya, banyak. Ya tentunya ini aspirasi-aspirasi yang dia respon dan kembali dia bawa lagi ke sini dalam bentuk program. Yang tentunya program ini bukan programnya Kakak Rahmat Gobel. Ini program yang dia kerjasamakan dengan pemerintah-pemerintah, yaitu terutama kementerian-kementerian yang ada di pusatnya. Contoh seperti Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR. Nah itu seperti di pertanian itu beliau banyak kemarin kegiatan-kegiatan dari pemerintah pusat yang melalui aspirasi masyarakat Gorontalo yang dihimpun oleh Pak Rahmat Gobel. Itu kemarin seingat saya di tahun 2021. 2021. Ya, itu beliau pernah menyerahkan ada 7 unit. 7 unit Alsintan. Jadi alat-alat mesin pertanian. Jadi sarana produksi sudah pernah ada bantuan dari udah Pak dan itu sudah ada kenyataannya di lapangan Pak. 2021 Pak. Ya, itu ada itu kalau tidak salah dia diserahkan pada tanggal 26 Desember itu Pak. Itu pada tahun 2021. Itu ada 7 kelompok itu. Jadi setiap alat-alat Alsintan itu ada satu unit tiap kelompok itu dibagikan. Itu ada 7 kelompok Pak. Itu kemarin itu seperti di Dulo Timur, kemudian ada Dulomo Utara, kemudian ada Tumula Butao, Tula Denggi, Bulo Tadaa dan Kelurahan Dulomo. Itu diberikan Pak alat-alat Alsintan, terutama mesin pertanian. Ya, pertanian. Seperti contoh kalau untuk persawahan, sawah basah itu dia pemipil padi atau jagung? Padi. Thresher. Ya. Kalau yang lahan-lahan kering itu pemipil jagung. Pak. Pemipil jagung. Itu di 2021 Pak Irfan. Nah, di 2020 itu lagi terulang lagi pada tanggal 28 Juli. Ya, ini karena terkait dengan tanggung jawab saya, jadi saya ingat. Dan saya hadir, saya selalu hadir. Saya mengawal itu untuk penyerahan. Itu kurang lebih ada 32. Bayangkan, di 2021 itu ada 32 unit lagi Pak. Diserahkan lagi alat-alat Alsintan oleh Bapak
Rahmat. Bersama dengan pejabat-pejabat dari Kementerian Pertanian yang hadir pada saat itu, Pak. Hadir pada saat itu. Nah, di 2021 juga, Pak, ada yang sangat menarik, ada yang namanya program P3TGAI. Apa itu, Pak? P3 TGAI. TGAI. Apa itu, Pak? Ini program ini, Pak, di 2021 ada 10 kelompok. Tapi dia bersyarat, Pak. Dia bersyarat. Abah Warkop mungkin pernah dengar kan yang kelompok-kelompok pengguna air P3A. Ya, okay. Nah, P3TGA itu merupakan satu program percepatan peningkatan tata guna air irigasi. Air irigasi. Itu program itu, dan itu sudah dinikmati dan sudah selesai. Luar biasa. Jadi begini, Pak. Jadi inilah kegiatan-kegiatan yang merupakan aspirasi-aspirasi masyarakat yang ditangkap oleh Pak Rahmat Gobel, yang kemudian ya tentunya karena beliau sebagai kapasitas sebagai wakil ketua DPR RI, ya pasti dia koordinasikan dengan kementerian-kementerian yang ada di pemerintah pusat, dan itu direspon, Pak. Jadi sudah sejauh itu, Pak, berarti kegiatan katakanlah kegiatan partai khususnya sektor Bapak sudah sejauh itu. Itu di bidang sektor bidang saya, sektor Pak. Ya. Ya, enggak tahu ya di bidang sektor lain kita kan diskusi di bidang sektor Bapak ya. Itu, karena memang berdasarkan basic data karena ini sektor Bapak kan pasti Bapak karena kita itu di Nasdem juga ada bidang-bidang yang bidang sarana prasarana, bidang perkoperasian, itu ada lagi di mereka itu. Yang menarik, Pak Muhtar, yang tadi disebut P3TGI. Ya, itu seingat saya punya data tentang apa yang disebut dengan kelompok pengguna pemakai P3A. P3A itu yang P3A. Di era-era 20-an tahun kemarin, 10 tahun kemarin itu sangat begitu konsen lah menjaga ini, dan dalam tanda kutip hampir hilang saat ini. Tapi kelihatan dari pihak Bapak, partai Bapak punya konsentrasi di situ. Sejauh mana Bapak lihat perkembangan dari P3TGAI? Jadi begini, Pak Irfan, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dari terutama pemerintah. Karena hal ini juga tanpa dukungan dari pemerintah, kalau dalam hal ini karena kebetulan saya di sebagai pengurus kota, itu sangat luar biasa dukungan dari pemerintah kota, terutama Pak Wali Kota, Pak Martin Taha. Itu dan wakil wali kota sangat welcome dengan hal begini. Jadi setiap apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat Gobel melalui struktur partai itu kan tidak mungkin saya langsung ciptakan sendiri. Saya pasti harus contohnya bicara pertanian, ya leading sektornya kan pasti di Dinas Pertanian. Ya langkah awalnya saya harus ketemu Pak Wali dulu kan. Saya harus melapor ke beliau. Dan alhamdulillah dukungan beliau itu saya ucapkan terima kasih ke Pak Wali Kota Gorontalo, yang kemudian itu dilanjutkan saya ke Dinas Teknis, dalam hal ini Dinas Pertanian. Nah, sehingga semua data-data base yang akan kita butuhkan, siapa yang akan adakan memperoleh bantuan ini, seperti contoh tadi saya bilang program Al-Sintan dari tahun 2020 dan tahun 2021 itu data semua dari Dinas Pertanian. Jadi yang mendapati saya sesuai peruntukan. Ya memang harus sesuai peruntukan dong, Pak Yon. Luar biasa. Alhamdulillah. Itu bayangkan kemarin itu saya uji coba, Pak Irfan, saya coba monitor di lapangan. Itu saya monitor di lapangan itu kalau tidak salah di Tuladenggi, kelompok tani pas mereka lagi panen. Dan saya berkunjung sama-sama dengan Dinas Kadis Pertanian itu, Pak. Mereka lagi panen itu. Kadis Pertanian Kota? Iya, mereka panen pada saat itu kurang lebih hampir 4 ton jagung yang mereka akan pipil. 4 ton ya? 4 ton. Iya. Nah, 4 ton itu Pak Ipan, biasanya itu kalau dia pakai sistem manual itu sampai 2-3 minggu Pak baru selesai. Tapi dengan alat itu? Dengan ada yang kemarin itu dia kurang lebih hanya 3 jam, Pak. 3 jam? 3 jam luar selesai. Luar biasa. Dan inilah kontribusi. Itu bukti dari alat-alat yang diperuntukkan, yang dibantu kepada masyarakat itu sangat-sangat memang membantu dalam percepatan dalam pengolahan pertanian. Pak Muhtar, sebagai kader politik di Nasdem yang meminangi bidang pertanian dan perikanan, dan saya mungkin Bapak masih ingat kemarin secara fungsional ya, Bapak mungkin ada di kegiatan di pusat, mungkin Bapak masih ingat di acara apalah, saya nggak tahu acara apa, tapi Bapak telepon saya, yang saya kaget Bapak minta
dukungan semacam info data tentang ikan tuna. Mungkin Bapak masih ingat. Ya kebetulan pada saat itu saya salah satunya juga yang bukan terpilih ya. Ya. Kalau terpilih sih terlalu anu ya. Ya. Kebetulan saya yang juga ikut sertakan. Ya. Pada saat itu ada rapat kerja nasional. Rapat kerja Jadi nasional. Rakernas Ya. Partai Nasdem. Di antaranya membahas tentang ikan tuna. Memang banyak hal pada saat itu. Di Cuma antaranya. pada saat itu saya juga konon kaget kan. Pak Rahmat Gobel itu dia mengajak kita ke gedung DPR RI. Ya. Di sana kita coba dia layani. Kemudian setelah itu kita ada diskusi dengan beliau tentang bagaimana perkembangan kota Gorontalo lebih khusus dan lebih umum provinsi Gorontalo. Nah sehingga pada saat itu beliau punya gagasan dan itu yang kemarin. Kalau tidak salah kemarin tanggal 2 ada festival 4, tuna. Ada festival tuna. Nah itu yang dibicarakan kemarin di Rakernas itu mengawali program beliau itu di Rakernas itu. Artinya bayangan tadi pertanyaan saya itu Pak, bayangannya begini. Dan saya sebagai penggiat ya, katakan penggiat orang yang pernah ada di bidang di sektor itu tentang ikan tuna dan saya coba bantu mensupport data-data itu sama Bapak. Tapi yang jadi pertanyaan saya kemarin ada festival luar biasa itu Pak. Ya. Tentang ikan tuna. Kemana Bapak kemarin itu? Saya enggak lihat. Kebetulan gini Pak Irfan. Saya itu kemarin ada hajatan, ada sepupu saya. Ya. Itu bukan nikah. Ya. Pembeatan di Manado. Ya. Jadi saya sempat menghadiri acara itu. Ya. Nah memang acaranya itu dilaksanakan tanggal 2 sampai tanggal 4 kan. Ya. Nah tanggal 2 sampai 4, ya pas tanggal 2 itu saya berangkatnya ke Manado itu. Ya. Saya pulangnya tanggal 7 kalau nggak salah saya 6 sekitar itu. Jadi kegiatannya sudah selesai. Tapi saya juga bukan merasa walaupun saya tidak hadir berarti saya tidak tahu bagaimana peristiwa yang terjadi di festival tuna itu. Itu sangat luar biasa Pak kalau saya ikuti di media sosial. Sekarang ini kan kita kan kalau dulu kalau tidak hadir aduh kayak apa itu. Tapi ini mudah saja kan. Sekarang kan namanya. Tapi pertanyaan saya pertanyaan saya Pak Mukhtar, ini maaf pertanyaan saya segala sesuatu kan ada prosesnya kan. Iya. Dan Bapak ada dalam proses itu. Ya memang kalau saya lihat keterkaitan dengan tugas pokok fungsi saya yang ada di sebagai itu kan karena apa yang namanya pertanian, peternakan, perikanan dan kemandirian desa. Bapak ada di situ. Ada di situ Pak. Itu mencakup itu kemandirian desa. Sehingga saya kemarin berpikir begini. Kemarin saya sudah coba ajak diskusi dengan teman-teman kader-kader juga. Saya bilang luar biasa sukses. Malah konon kemarin saya dengar kan, saya lihat juga di media itu Pak Rahmat Gobel juga mengajak investor dari negeri Jepang itu, dan dia adalah sebagai pengusaha kuliner yang besar di Jepang itu tuna. Itu saya nggak ingat namanya siapa sih orangnya. Memang kalau kita lihat Pak secara umum ya kita teropong secara umum, alhamdulillah sukses lah acara itu karena memang ada substansi yang bisa kita tangkap dari acara itu dan ujungnya untuk kepentingan orang Gorontalo. Iya, terutama untuk kuliner. Iya, kuliner. Itu sangat luar biasa dan memang kalau kita melihat perkembangan potensi produktivitas ikan tuna di Kota Gorontalo dari sisi kualitas kemarin diakui. Katanya kualitas bagus, tertinggi. Di antaranya bisa dikatakan salah satu lah tuna penghasil tuna yang terbaik yang ada di Indonesia. Sehingga saya muncul kemarin Pak Irfan dan sampai saat ini saya ada muncul, cuma saya belum saya memang akan ingin. Cuma hanya ada beberapa teman-teman yang saya sudah coba ajak untuk dialog. Ini perkembangan seperti ini ya saya melihat cukup sukses kemarin. Tapi apa hanya sampai di festival saja Pak? Kita harus sebagai kader Nasdem ya terutama harus di follow up lagi. Terutama kalau diri saya sendiri. Sektor Bapak ini kan. Saya ada rencana Pak. Saya ada rencana begini. Saya mulai dari yang kecil-kecil Pak Irfan. Artinya kan kita kan katakanlah seperti bagaimana kita menghidupkan UMKM yang ada kan. Ya tentunya di sini kan tidak harus saya membangun rumah makan yang besar, menjual apa kan. Tapi ada hal-hal seperti kelompok-kelompok UMKM. Mereka ada kelompok-kelompok yang namanya KUBE. Itu kelompok usaha bersama. Nah, biasanya mereka itu kan biasa pembuat kue kan. Dan itu kemarin sudah ada yang saya coba
sampaikan, mereka tertarik. Ya coba saya bilang iya nanti kita duduk bersama kita bicarakan. Nah, sehingga saya bilang ini ikan tuna ini bukan hanya nanti kita produk, mungkin kita bikin sate tuna atau mungkin ikan tuna woku, tapi kan mungkin kita bisa kemas dalam bentuk kue. Ya. Misalnya lemper. Ya. Ya. Jadi begini Pak, kalau saya lihat Pak, cara pandang berpikir Bapak, ide-ide gagasan besar dari katakanlah seorang Rahmat Gobel itu, Bapak menerjemahkan dalam konteks yang ada di lapangan. Ya, harus seperti itu, Pak. Luar biasa. Tapi Pak. kalau misalnya ini hanya sampai pada festival, ya rasanya ya. Pak Mukhtar, kan begini, kita kan sudah terbiasa dengan bekerja yang namanya ada input, output, outcome. Iya. Bahkan saya lihat outcome impact-nya Bapak terasa ya. Ya, memang. Ya, memang itu. Kalau saya enggak sanksi karena Bapak mantan mantan birokrat. Jangan hanya sampai pada input output, ya udah. Ya. Itu hanya pencapaian yang namanya sasaran target. Kegiatan itu udah selesai. Iya. Kegiatan itu tapi selesai. Bapak berusaha outcome-nya. Iya. Bahkan impact-nya seperti apa? Waduh, apalagi. Ya memang begini Pak. Apalagi. Saya lihat Bapak ini agak katakanlah kader militan, maaf ini Pak, quote and quote. Kader militan Bapak, tapi tidak nampak kader militan dari sisi politisasi. Tapi Bapak memperlihatkan gerak Bapak di bidang militansi berbuat sesuai tupoksi Bapak. Kegiatan dalam politik itu Pak Irfan tidak kita harus ribut-ributan ya kan. Kan ada yang namanya kegiatan senyap. Ya. Ya kegiatan saya itu kegiatan senyap Pak. Tapi jalan, dia berkembang. Ya. Dia berkembang Pak. Dia berkembang. Dan contohnya sekarang saya membina Pak. Ada membina kelompok-kelompok yang iya, saya lihat Bapak sukses dari sisi. Jangan dulu Pak. Tidak, saya begini Pak. Iya, mengapa saya katakan Bapak sukses? Ada ukurannya kan Pak. Anggota Bapak ini udah luar biasa, sudah berapa puluh ini, bahkan ratusan ya. Kemudian ada side effect-nya yang kali Bapak bilang. Pak Irfan tadi sore kan tadi ada yang datang anggota saya. Datang, ya, udah tanya bibit. Nah, itu luar sudah biasa. Ada. Coba saya bilang ya tunggu. Kan memang alhamdulillah kemarin kan saya bilang sama Pak Irfan, saya beroleh bantuan bibit dari BI itu 500 polybag. 500 polybag Pak. Bayangin. Jadi lepas tenisnya ada side effect yang dirasakan oleh masyarakat. Dan itu contohnya tadi. Saya lihat sendiri. Datang. Dan ini sebenarnya yang dimaunya masyarakat. Iya, karena begini Pak. Ya namanya berbuat dalam kegiatan masyarakat itu tidak semudah seperti kita membalik telapak tangan. Memang memerlukan harus satu ketekunan, kesabaran, kemudian ya harus selalu memberi contoh. Contohnya apa? Ya ini saya mulai dari lingkungan saya, coba lihat lingkungan saya ini, di samping saya ini tumbuh rica, di latar kita di belakang saya ini tumbuh. Nah itu harus itu contoh. Membuktikan bahwa Bapak kader partai di bidang jadi luar biasa. Jadi bukan hanya dalam retorika, bukan sekedar retorika, tapi Bapak buktikan. Dan memang di video Abah Warkop itu sudah ada beberapa kegiatan Bapak di bidang pertanian. Itu alhamdulillah disitulah kepercayaan itu mereka tumbuh kepada saya melihat itu dari masyarakat. Karena memang ada efek baik untuk mereka kan. Oke Pak, Pak Mukhtar, sebagai sudah banyak yang kita sampaikan ini, apa yang ingin Bapak sampaikan di akhir-akhir diskusi kita? Kami persilakan. Memang kalau saya melihat, karena kita bicara politik, ya insya Allah ya, artinya dengan melihat upaya-upaya, kemudian begitu perhatiannya Pak Rahmat Gobel terhadap daerah Gorontalo, ini insya Allah Pak, untuk ke depan, terutama ya saya tidak menutup kemungkinan di 2024 ya mudah-mudahan khususnya Gorontalo bisa ada perubahan tentunya di bawah kepemimpinan Pak Rahmat Gobel. Artinya Bapak ingin menyatakan bahwa politik adalah suatu kebahagiaan dan politik adalah sebuah kesejahteraan. Iya. Memang harus ke sana, harus ke sana. Itu harus ke sana. Karena selalu kita siapa saja berpikir artinya kalau saya menang pasti sejahtera kan begitu. Kalau ini tidak. Ini sudah kita berbuat, tidak bicara menang lagi. Jadi tidak berorientasi bahwa politik adalah kekuasaan. Tapi bagaimana politik itu akan tumbuh sebuah kebahagiaan dan kesejahteraan. Dan memang ada statement-statement yang sering saya baca di pernyataan-pernyataan dari pihak Nasdem itu memang Nasdem itu yang pertama ada yang menarik, haram politik uang.
Haram politik haram uang. politik uang. Itu menarik sekali itu, Pak Irfan. Ya. Artinya di sini kita sudah bisa lihat cara berpikirnya itu kemana. Kemudian ada yang satu lagi, ada sering saya baca, jangan pilih saya jika ingin dapat uang. Ini tagline, Jadi, Pak. ya, Tagline, tagline. semacam tagline. Ya, jadi jangan pilih saya jika Anda ingin dapat uang. Luar Berarti biasa. Ini kan sangat luar biasa. Bagi Abah Warkop ini semua pembelajaran demokrasi yang baik ini. Itu Pak. menarik sekali tagline itu. Ya, Karena tagline. apa? Dibuktikan dengan tadi sudah berbuat. Ya, tadi saya sampaikan tadi di tahun 2020 Kakak Rahmat Gobel dengan aspirasi-aspirasi beliau, dia bekerja sama dengan kementerian-kementerian yang ada di pusat, antara lain Kementerian Pertanian, kemudian apalagi pertanian pekerjaan umum, pekerjaan umum dan pengajaran tadi. Iya, itu seperti irigasi, kemudian kotaku kota Tampak Kumuh kan. Ya. Nah ini kemarin lagi kan, ini kan pasti tidak lepas dengan Kementerian Perikanan lagi kan. Masalah kemarin festival tuna. Nah ini yang kita harus coba bagaimana kita melihat kondisi-kondisi seperti itu kan. Kalau kita bandingkan dengan bukan saya bilang kader-kader lain tidak berbuat juga, artinya mereka juga berbuat tapi tidak semaksimal yang seperti apa yang dilakukan oleh Kakak Rahmat. Dalam diskusi ini Pak, Gobel. Mungkin ada harapan masyarakat, mudah-mudahan ada muncul figur-figur seperti Bapak, seorang politik, tapi dalam operasionalnya aktivitas Bapak memang betul-betul bersentuhan langsung dengan kegiatan-kegiatan yang dipercayakan partai kepada Bapak. Karena itu tadi yang saya awali, saya masuk partai itu cuma dua kan. Bagaimana yang namanya partai itu jadi besar. Jadi besar, ya. Iya. Kemudian bagaimana saya seorang kader ya bisa membantu Pak Rahmat Gobel dalam hal pemikiran-pemikiran dia ke depan. Memberikan terbaik untuk masyarakat. Dan insya Allah, mungkin kalau saya masih muda, ya artinya ini Kakak Rahmat Gobel juga ini kan terbatas dalam kehidupan juga kan. Nah, saya malah berpikir ketika Kak Rahmat Gobel sudah tidak ada lagi, siapa kira-kira yang menjadi rahmat-rahmat yang ada lagi di Gorontalo kan? Nah ini yang kita harus kita support dan kita harus bangkitkan ini. Kepentingan beliau yang begitu konsen terhadap rakyat Gorontalo. Luar biasa Pak. Oke Pak. Sebagai closing statement dari Bapak di kesempatan yang bahagia ini. Yang pertama karena saya selaku kader Nasdem Pak Irfan, saya mendoakan Kakak Rahmat Gobel selalu diberi kekuatan, diberi kesehatan. Amin amin ya. Dan selalu kebahagiaan dalam keluarga. Sehingga biasa beliau tetap bisa tahan henti-hentinya untuk melanjutkan program-program secara nasional maupun secara provinsi untuk kota Gorontalo. Kemudian yang kedua mungkin dalam kapasitas saya sebagai Nasdem tentunya berbicara masalah organisasi Pak Irfan, itu harus kita memang kekuatan dari sebuah struktur itu kita harus pelihara. Bagaimana sebuah struktur itu dia bisa saling bekerja sama antara bidang-bidang yang lain. Cuma kebetulan bidang saya kan di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan dan Kementerian Desa. Nah, apa yang beliau tugaskan sama saya, alhamdulillah dengan kemampuan yang ada sama saya, itu yang Bapak, yang melalui Kakak Lola Yunus sebagai ketua saya, pimpinan saya ketua DPD, beliau memerintahkan ke saya, alhamdulillah saya bisa laksanakan dengan baik. Yang terakhir tentu saya tetap berharap kegiatan-kegiatan yang manusiawi ini, kegiatan-kegiatan untuk mensejahterakan khususnya masyarakat Gorontalo, ini saya rasa pasti Kakak Rahmat Gobel itu tak henti-hentinya. Karena contohnya setiap dia reses ke sini pasti ini saya pasti bulan depan lagi ini beliau akan reses. Biasa dia di akhir tahun itu biasa ada lagi program-program yang beliau akan sampaikan lagi yang kita harus sampaikan ke masyarakat. Itu saya rasa mungkin, dan saya selalu berharap teman-teman yang ada di organisasi khususnya di DPD Kota Gorontalo, mari kita sama-sama bergandengan tangan membangun satu kekuatan sehingga bagaimana Nasdem ke depan itu ya seperti apa yang kita inginkan di tahun 2024 bisa jadi pemenang di pemilu yang akan datang. Organisasi lapis tahun. Ya harus itu sangat penting. Oke, terima kasih Pak Mukhtar. Sukses selalu. Semoga apa yang diimpikan yang menjadi obsesi kemuliaan ini
akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih dari Abah Warkop. Ya, ya. Bersatu, berjuang, menang. Menang. Oke, sahabat Abah Warkop, demikianlah diskusi sore sambil ngopi bersama Pak Mukhtar Arsad, salah seorang kader politik, dan beliau adalah penggiat di bidang pertanian perikanan karena ini adalah salah satu tupoksi beliau di organisasi politik. Dari Gorontalo untuk Indonesia, salam kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.